Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Desiana selaku dosen mata kuliah Mekanika Tanah. Dan yang saya hormati teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Amirullah. Saya selaku mahasiswa Teknik Sipil 2021. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang tugas UAS, yaitu mengerjakan soal 1 sampai soal 3. Di soal yang pertama kita disuruh menjelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Dan soal-soalnya bisa dibaca sebagai berikut. Seberapa pentingkah pemadatan tanah? Dalam infrastruktur pembangunan, kita memerlukan pemadatan tanah. Dikarenakan komposisi tanah terdiri dari air, udara, dan tanah, komposisi ini berpotensi dapat membuat bangunan menjadi ambles yang disebabkan oleh muatan beban di atas tanah. Contohnya, kalian pasti pernah kan melihat jalanan itu retak. Jalanan retak itu kemungkinan disebabkan oleh pemadatan tanah yang kurang maksimal. Manfaat pemadatan tanah: meningkatkan kekuatan tanah, mengurangi besaran tanah yang tidak diinginkan, meningkatkan kemantapan lereng timbunan. Lalu, apa sih hubungannya antara laboratorium dengan lapangan? Dalam melakukan pemadatan tanah, untuk mendapatkan hasil pemadatan yang baik, kita membutuhkan air sebagai pelumas. Berapa banyakkah air yang dibutuhkan untuk pemadatan tanah tersebut agar mendapatkan kepadatan yang baik? Kita semua nggak tahu, maka dibutuhkan uji laboratorium untuk mendapatkan kadar air optimum yang pas. Berikutnya yang B, berikut adalah tahap-tahap uji struktur standar pada laboratorium. Yang pertama, tanah dipadatkan dalam sebuah cetakan silinder bervolume 943,3 cm3. Diameter cetakannya adalah 4 inci. Selama percobaan laboratorium, cetakan diklem pada sebuah plat dasar di atasnya perpanjang juga berbentuk silinder. Tanah dicampur air dengan kadar air yang berbeda dan kemudian dipadatkan menggunakan penumbuk khusus. Pemadatan tanah tersebut dilakukan dalam 3 lapisan. Jumlah tumbukan adalah 25 kali setiap lapisan. Berat penumbat adalah 5,5 lb atau 2,5 kg dan tinggi jatuh sebesar 12 in. Untuk menentukan jenis penguji yang dilakukan di laboratorium tergantung pada alat yang tersedia di laboratorium dan data yang kita inginkan serta kondisi lapangan agar pengujian di laboratorium dapat mewakili kondisi lapangan. Kemudian yang C, pelaksanaan pemadatan tanah. Yang pertama, membersihkan lahan yang ingin dipadatkan. Kedua, menutupi lubang dan merapatkan bukit-bukit kecil yang tersebar pada lahan. Menggilas tanah dengan alat berat, menambahkan air pada tanah agar mencapai kadar air optimum. Yang terakhir, menggilas kembali tanah agar kepadatannya sempurna. Kemudian pemilihan alat pemadatan tergantung pada jenis tanah yang dipadatkan, kepadatan tanah yang diinginkan, dan bangunan yang akan dibangun di atasnya. Pengerakan hasil kepadatan yang dilakukan di lapangan dapat diketahui biasanya melalui pengujian Sencon sesuai dengan standar. Berikutnya adalah diketahui berat tanah basah dalam cetakan dan kadar airnya. Kemudian kita ingin mencari berat isi basahnya atau P. Rumusnya itu berat tanah basah dalam cetakan atau W dibagi V. V-nya itu volume dari produktornya. Kemudian kita cari berat isi keringnya yaitu P dibagi 1 tambah 10%. Dan kemudian didapat hasil sebagai berikut. Berikut adalah grafik berat isi kering dan kadar airnya. Yang kita gunakan untuk lapangan adalah titik yang paling atas. Dan dapat kita simpulkan berdasarkan grafik di samping dapat kita lihat berat isi kering maksimumnya adalah 3,9566 gram per cm dan kadar air optimumnya yaitu 10%. Ketika kita menjadi kepala proyek, kita harus memikirkan bagaimana tanah tersebut dapat mencapai kepadatan maksimum. Yakni berdasarkan data atau berdasarkan tabel tersebut, kita memerlukan kadar air optimumnya adalah 10%. Berikut adalah soal nomor 2.
dimana kita disuruh menghitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik A dan sebagai berikut. Untuk mempermudah akan saya buat susunannya seperti pada kotak merah. Langsung aja kita masuk ke rumusnya, yaitu P dikali jaraknya yang ini, terus ditambah P1 dikali jarak yang ini. Kemudian kita masuk ke tegangan air pori, dimana PW adalah 1 dikali D adalah 12 dikurang HW adalah 4, dan kita dapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian tegangan efektif gampang, tinggal tegangan total dikurang tegangan pori. Kemudian berikut adalah diagram tegangannya, di tegangan pori, tegangan total, dan tegangan efektif. Berikutnya yang B, tegangan total, caranya sama, tinggal P-nya diganti P1 dan kita dapatkan hasil sebagai berikut. Kalau di tegangan air pori tinggal kita ganti P-weight-nya dan kita dapat hasil sebagai berikut. Dan tegangan efektif masih sama, tegangan total dikurang tegangan pori, dan yang di bawah adalah diagram tegangannya. Berikut adalah tegangan yang C. Untuk tegangan total tinggal kita kali-kaliin aja antar lapisan atau setiap lapisannya dengan P1-nya, dan kita dapatkan hasil sebagai berikut. Kalau untuk tegangan pori masih sama, HW-nya kita masih menggunakan -1, yaitu kita dapatkan hasil 13. Dan yang terakhir tegangan efektif masih sama, tegangan total dikurang tegangan pori, kita dapatkan hasil 9,6. Dari hasil perhitungan ketiga, keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika muka air tanah mengalami ketinggian, akan berpengaruh pada muai lengan pori yang membesar, tetapi berbanding terbalik dengan tegangan efektif yang semakin menurun. Lanjut, berikut adalah soal nomor 3. Berikut diketahui K-nya 3,40 meter per detik, H-nya 15, NF-nya 3, ND-nya 8. Berikut yang kita lakukan adalah K dikali H dikali NF, sama dengan kita dapatkan hasil 53,75. Berikutnya kita masuk ke gaya angkat. Kehilangan energi total rumusnya H per ND yaitu 15/8. Kita hitung di titik A, yaitu sebelah kiri bangunan atau pojok kiri bangunan. Rumusnya tinggi tekan pada titik A dikali PW. Di situ terdapat titik A-nya 15/3, jadi 15/3 dikurang 15/8. Kemudian kita ke titik B, tinggal yang di kotak merah itu kita ganti dengan angka 2. Dan untuk titik C menjadi angka 3, untuk titik D menjadi angka 4, E menjadi angka 5. Semakin ke sana tuh tekanan tuh semakin berkurang, jadi tinggal kita tambahin minusnya, seperti -2 jadi -3 atau -4 gitu. Sorry ya, tadi maksudnya -2, -3 dan -4. Dan yang terakhir kita disuruh menggambarkan gaya angkat uplift seperti gambar pada kotak merah tersebut. Itu adalah gambar gaya angkatnya pada dasar struktur. Ya, mungkin sampai di sini aja presentasinya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.